Oke, assalamualaikum guys, selamat datang di ruang Rius AMC. Pertama sudah datang dialyzer yang sudah dari pasien. Kita buka dari bloodline-nya. Sudah dibuka, kita mulai bawa ke tempat pembersihan ruang Rius. Ya, buka, kita kocokan air mengalir. Kemudian kita pasang air RO pada kompartemen dializa terlebih dahulu, mulai di depan, keluar airnya. Kemudian kita lepas tutup dializer atau foldernya. Kemudian kita bersihkan tutupnya terlebih dahulu. Untuk mengeluarkan darah-darah clotting yang tersisa pada tutupnya. Oke, setelah selesai kita bersihkan pada dialyzernya menggunakan tangan. Kalau susah kita pakai tutupnya saja. Setelah dirasa udah mulai bersih, kita tutup, kita pasang kembali tutup dialyzernya. Setelah itu kita hidupkan kembali sehingga keluar fibrin-fibrin yang tersisa pada dialyzer dan mengeluarkan clotting kecil darah yang terdapat pada dialyzer. Kita bersihkan sampai bersih. Boleh dibersihkan memakai tangan. Untuk dialyzer yang ini sangat banyak clottingan darah kecil-kecil, bisa dilihat sini. Banyak fibrin-fibrin yang keluar dari kompartemen darah. Ya. Untuk mempercepat bisa kita balik ininya tutup dialyzernya. Kita matikan terlebih dahulu takut muncrat. Kita balik. Wait, low. Nah, kita balik, kita hidupkan lagi, kita bersihkan lagi bagian yang sisinya untuk mengeluarkan fibrin-fibrin yang tersisa atau sisa-sisa clottingan darah yang kecil. Agak sedikit lama karena banyak fibrin atau sisa darah kecil yang sudah clotting di dalam dialyzer. Setelah bersih, kita mulai lepasin alat-alat yang terpasang. Air RO nya kita lepaskan.
kita lepaskan. Dan pasang dua sisi tutup dializer sampai rapat. Setelah ini kemudian kita beralih ke pemasangan mesin Renal Pro. Kita pasang pada kompartemen dializernya terlebih dahulu sampai terasa bunyi klik gitu. Setelah pemasangan selesai, kita tempelkan pada mesinnya, kemudian kita klik start. Nah, setelah kita pijit klik start, kita tunggu sampai ada bunyi alarm kurang lebih 7 menit buat kalau kita sebut pembersihannya, cleannya. Tandanya pengisian, lagi pengisian, dia clean. Pada saat apa ini tuh? Bilas. Pada saat kabel ini terasa goyang, Bersuara. ini terdapat ada suara, berarti tandanya ini teh sedang memasukkan cairan pembersih atau desinfektan pada dializer. Kita tunggu sampai alarm berbunyi. Kalau misalnya terdapat bunyi yang berbeda, maka bisa jadi cairan buat pembersihnya sudah habis. Kita lihat cairan pembersihnya sebelah sini. Ini adalah cairan desinfektan buat dializer. Pada saat bunyi mati, ini berada dalam proses merendaman. Air yang terdapat pada dializer ini merendam kompartemen pada dialiser dan kompartemen darah. Setelah terjadi proses perendaman, maka ada proses pembilasan. Sekarang pada saat proses pembilasan, setelah proses pembilasan selesai, maka di dializer hanya terdapat air RO. Dan setelah air RO di dializer, maka kita setelah alarm berbunyi menandakan bahwa telah terjadi proses yang tadi merendam dan pembilasan dan memasukkan cairan desinfektan. Setelah ini, setelah alarm berbunyi, kita matikan alarmnya, kita pijit reset alarm. Kemudian kalau kita ingin melakukan tes, kita pijit reset volume, kemudian kita pijit on, dan akan berpindah dari warna kuning ke warna hijau, menandakan bahwa telah dimulai tes volume pada dializer ini. Kita tunggu buat melihat tes volume, hasil tes volumenya. Tes volume akan terlihat pada daerah sini. Akan terlihat pada daerah sini berapanya. Setelah mati dan berpindah ke kuning, mesin akan memulai perhitungan menghitung tes sel volume pada dializer ini. Nah, setelah dimulai, maka mesin akan menghitung pada daerah sini tes sel volume yang terdapat pada dializer tersebut. Nah, di sini udah terdapat 93, kemudian sekarang udah 95,3. Menurut aturan kan 80% dari total keseluruhan dializer yang layak pakai. Setelah melebihi dari 80%,
Di kita kan 113 dan 80% dari dialyzer dari rumah sakit kita adalah 90,4. Maka setelah tercukup TCP-nya lebih dari batas tersebut, kita matikan, kita mulai off. Pengetesan. Kemudian kita tes, kita putarkan ininya asal sebelumnya dari run, kita pindahkan ke tes. Kemudian kita pijit start. Oke, setelah start kita mulai akan proses memasukkan cairan desinfektan pada dialyzer yang sebelumnya akan terjadi pembilasan terlebih dahulu. Kita kurang lebih akan terjadi selama 2 menit. Oke, setelah selesai maka akan terjadi alarm yang akan memberitahu kita bahwa telah melalui proses pembilasan dan memasukkan cairan desinfektan ke dalam kompartemen dialyzer dan darah. Tes tidak bocor. Nah, buat di sini kita akan melihat pengetesan tes kebocoran pada dialyzer. Di sini kita lihat bahwa tidak terjadi kebocoran dan terdapat pemberitahuan lolos tes. Oke, setelah terjadi pengetesan maka akan kembali ke kuning. Setelah terjadi pemberitahuan alarm pada kita, maka kita kembalikan keran. Keran, tapi sebelumnya kita pijit reset alarm terlebih dahulu. Kita balikan, set. Kemudian kita ambil dialyzernya. Ambil dialyzer, kemudian kita buka satu persatu. Kita buka satu persatu. Kemudian kita pasang penutupnya yang sudah direndam memakai cairan desinfektan. Kabel-kabelnya kita kembalikan lagi pada asalnya. Setelah selesai, kita memakai warna di sini ya untuk menandakan bahwa sudah berapa banyak yang telah kita rius. Kita keringkan terlebih dahulu sebelum kita berikan pewarnaan. Kita keringkan, kemudian kita berikan warna. Untuk pemberian warna bisa kita lihat pada kode pencatatan jumlah rius yang terdapat pada rumah sakit kita. Yang pertama hijau, biru, kuning. Di sini kita lihat dialyzer yang kita rius terdapat warna kuning, berarti selanjutnya berwarna merah. Kita akan menandakan warna merah. Oke, selesai. Setelah ditandai dengan warna merah, kita akan mengumpulkan dialyzer kepada dialyzer yang lain. Pada wadahnya. Kemudian kita akan berikan dialyzer ini ke CSSD untuk disterilkan kembali. Setelah dari CSSD
kita akan menyimpan dialisernya di tempat dialiser. Seperti ini penyimpanan dialiser yang terdapat pada rumah sakit kita. Dan oke, seperti itu. Sekian dari tempat rius dari rumah sakit AMC. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.